Kompas. Kali ini catatan intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas yang berjudul Airlangga masuk perangkap offside Jokowi, tanda tanya. Begini. Nah, tulisan ini atau video ini adalah lanjutan dari analisis intelijen Bro Yosef sebelumnya yang berjudul Jokowi pasang perangkap offside. Ada di kanal ini, bisa dilihat. Yang ditulis pada 26 April yang baru lalu. Nah, sahabat, kemarin Rabu 27 April tiba-tiba Sekretariat Presiden menayangkan pernyataan singkat yang kedua dari Presiden Jokowi. Pernyataan kedua Presiden ini hanya 3 menit 20 detik. Sedangkan pernyataan pertama pada Jumat 22 April 2022 lalu hanya 1 menit 41 detik. Kalau di Amerika Serikat, orang-orang intelijen atau strategic PR atau media analyst sangat paham kenapa The West Wing menggodok pernyataan singkat seorang presiden. Mari kita perhatikan 3 hal berikut. Pertama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa malam 26 April 2022 mengadakan konferensi pers di mana dia menyatakan yang dimaksud sebagai bahan baku minyak goreng yang ekspornya dilarang adalah produk RBD palm oil dalam kategori HS Code 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39. Dengan kata lain, CPO-nya tidak dilarang untuk diekspor. Yang kedua, Presiden Jokowi Rabu malam 27 April 2022 kembali mempertegas larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Dan selanjutnya, he was basically expressing his position in favor of the public at large, and not just the business people. Tentu saja, konstruksi pesan level seorang presiden tidak perlu merinci hal-hal teknis. Ketiga, pada hari Rabu yang sama, 27 April, menjelang pukul 00.00 tengah malam ini, menuju tanggal efektif berlakunya larangan ekspor terkait, yaitu 28 April, tiba-tiba Menko Airlangga Hartarto juga menyampaikan pernyataan pers yang kedua kalinya, yang ternyata berbeda dari pernyataan pertamanya, yang tanggal 26 April. Pak Airlangga mengoreksi rincian apa saja yang dimaksud dengan bahan baku minyak goreng. Kali ini rinciannya adalah CPO serta turunannya, termasuk RPO, RBD palm oil, POME, dan used cooking oil. Jadi tidak terbatas pada RBD palm oil dalam ketiga kategori HS Code sebelumnya. Perhatikan, hanya dalam hitungan sekitar 20 jam saja, pernyataan pejabat tinggi negara selevel Menko Perekonomian bisa berubah-ubah menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan bahan baku minyak goreng yang dilarang oleh Presiden. Kenapa hal ini bisa terjadi? Antara 2004 sampai 2007, sewaktu Bro Yosef masih bekerja pada International Trade Desk di Kadin Indonesia untuk Menteri Perdagangan saat itu, Dr. Mari Elka Pangestu, dengan sendirinya mereka menjadi cukup paham tentang apa yang dimaksud dengan istilah sebagai permainan HS Code dalam praktek impor-ekspor. Ini penting, permainan HS Code. HS Code, sahabat, atau Harmonized System adalah suatu kode pada daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis, yang tujuannya mempermudah: 1. penafsiran, 2. transaksi perdagangan, 3. pengangkutan, dan 4. statistik. Sebagai contoh saja, tempo itu kita tahu ada praktek pemindahan klasifikasi antara daging sapi menjadi jeroan atau daging sisa sehubungan dengan impor komoditas ini. HS Code untuk daging sapi dan jeroan atau daging sisa ini masing-masing berbeda, sehingga bea masuk terhadap nilai pabean dari barang yang diimpor juga berbeda tarifnya. Maka para importir berakal bulus melaporkan harga CIF, Cost, Insurance, and Freight, komoditas-komoditas dengan klasifikasi yang ditukar. Yang diimpor daging sapi dengan bea masuk lebih mahal, tetapi klasifikasinya untuk jeroan daging sisa dengan bea masuk lebih murah. Ini penipuan ya. Praktek akal-akalan ini bisa diketahui melalui analisis diskrepensi antara laporan impor yang tercatat pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dibandingkan dengan yang tercatat pada Badan Karantina Pertanian atau Barantan, Kementerian Pertanian. Dan pasti diskrepensinya berkorelasi terbalik antara kedua laporan tersebut. Misalnya, data total berat impornya, data berat impor daging sapi yang dilaporkan ke DJBC, Bea Cukai,
bisa 2 kali lipat lebih rendah dari data yang ada di Barantan. Sebaliknya, sebagai konsekuensi kibul-kibulan ini, data berat jeroan atau daging sisa di DJBC bahkan bisa sampai 3 kali lipat lebih tinggi daripada data di Berantan. Waduh. Impor daging sapi dan jeroan atau daging sisa ini dilakukan bersamaan agar bisa dilakukan pemindahan klasifikasi antara HS0201, HS0202 untuk jenis daging sapi dengan HS0206 untuk jeroan daging sisa. Sedangkan data di Berantan mencatat barang sesungguhnya. Itulah sebabnya terjadi diskrepensi data yang berkorelasi terbalik antara data DJBC dan Berantan. Di sektor baja, Dirut Krakatau Steel Silmi Karim beberapa waktu lalu juga ngomel-ngomel soal permainan HS Code ini terkait isu banjirnya baja impor. Nah, sahabat, apakah dibalik berubah-ubahnya pernyataan resmi Menko Airlangga dalam hitungan sekitar 20-an jam saja adalah karena ada pengaruh para lobbyist dari kalangan industri yang ingin bermain dengan HS Code? Itu pertanyaannya. Kita sebaiknya jangan seuzon, jangan curiga lah begitu ya, atau bergampang menuduh. Ini bulan Ramadan, kita harus mengedepankan pikiran positif. Apalagi sebentar lagi Idul Fitri. Kita sih yogianya mengedepankan sikap maaf-memaafkan. Janganlah kita buru-buru menyimpulkan bahwa Menko Perekonomian kali ini masuk perangkap offside Presiden Jokowi. Ini sudah jangan ya. Ya, itu kita lihat aja nanti perkembangannya. Demikian catatan intelijen atau analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas. Kira-kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.